A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, selalu kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah limpah kasih sayangnya selalu kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita habibana wa syafi'ina wa dukhina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tidaklah manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah. Hidayah akan datang kepada kita tentunya ketika kita sudah mentaati segala perintah yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah perintahkan juga. Materi yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah ya kembali kita bersama-sama melihat cara sholat kita. Makanya pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang praktik sholat. Kita nggak usah jauh-jauh ngomongin segala macam. Kalau ternyata sholat kita aja belum benar, tentunya sholat itu juga ada syarat dan rukun yang harus kita lakukan. Nah, sholat sendiri artinya adalah doa. Dalam bahasa, as-sholatu lughatan hiya ad-du'a, adalah doa. Dalam istilah adalah serangkaian doa-doa yang dibarengi dengan praktik. Di mana sholat ini adalah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim yang kita lakukan 17 rakaat ya dalam 5 waktu. Nah, rukun yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah tentang rukun sholat. Ya, rukun sholat. Rukun sholat itu ada berapa? Ada 11. Ada berapa? Ada 13. Apa saja? Yang pertama tentunya apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, niat ini yang harus kita kaji lagi. Karena niat adalah maksud tujuan pertama kita adalah dengan niat. Dilafazkan lalu ditanamkan, diucapkan juga di dalam hati. Coba gua tes ya. Niat sholat zuhur gimana, Dok? Niat sholat zuhur gimana? Tadi kan lu habis sholat zuhur nih. Niatnya gimana? Ridho. Coba Ridho. Coba. Usolli. Sholat zuhur. Iya. Coba. Rokaat ini. Kan kita nggak usah jauh-jauh ngomongin apa dulu. Ya kita ngomongin sholat kita dulu nih. Sejauh mana nih kita memahami arti dari pelapasan yang kita ucapkan ketika sholat. Ya. Sholat zuhur. Gimana Kevin? Niatnya gimana Kevin? Usolli. Kan? Pokoknya kita nggak usah jauh-jauh kemana dulu nih, nggak usah kemana-mana dulu sebelum kita melihat sholat kita. Ya karena innamal amalu yuhasabu as-sholah. Amal yang akan pertama kali dilaporkan, akan ditanyakan adalah tentang sholat. Ya kalau kita nggak tahu niatnya, ya gimana kita mau? Ternyata kita nggak jauh-jauh nih, kok gua nggak jadi orang nggak bener kayak gimana, kayak gini mulu ya, nggak ada perubahan. Ternyata kita belum bercermin ke sholat kita sendiri. Niat zuhur gimana? Yang benar? Usolli fardu zuhri dan lillahi ta'ala. Ya, niat saya sholat zuhur 4 rakaat. Mustaqbil berarti nggak ke bawah. menghadap kiblat karena Allah.
Ya niatnya dulu nih kita harus perbaiki. Ya. Usolli kalau sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan. Kalau misalnya mamuman lillahi ta'ala. Kalau solo gimana? Hah? Kalau solo sendiri Adaan lillahi ta'ala aja. Ya. Nih. Sholli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Nah, ketika kita mengucapkan takbir itu udah masuk rukun yang kedua. Yang kita sebut adalah namanya apa? Takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram ini kita udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Maksudnya segala sesuatu yang masuk itu udah nggak boleh. Masuk ke tenggorokan tuh nggak boleh. Misalnya nih ada kelihatannya di mulut masih ada nasi atau masih ada jun nih atau nasi padang. Nih ya, nasi padang ya. Atau enggak paha jun atau daging wagyu, tanggung banget nih. Gitu kan misalnya enggak ketelan. Nah, itu udah nggak boleh si segala sesuatu yang di mulut ini nggak boleh masuk ke dalam tenggorokan kita. Batal. Kalau air udah? Kalau nggak apa-apa. Ya, karena itu udah ada kesatuan. Ya, kalau ada nih biji apa namanya atau apa ya? Biji atau biji-biji kita itu kan atau buah-buahan atau apa ya yang masih nyangkut nih di daging nyangkut nih kita gini-giniin pas pakai mulut ada, pas pakai tangan nggak ada kan, nggak ada tuh ya. Ya kita lagi nih ada nih pas pakai tangan nggak ada, itu kemana itu kan ya. Jadi itu nggak boleh tuh kita akal-akalin atau sampai berdarah ternyata atau nggak sampai berdarah, itu nggak boleh. Nah ya nggak apa dulu ya, takbiratul ihram ini nggak boleh segala sesuatu itu masuk. Atau enggak nih lagi sholat terus ada yang nyodorin es atau ya misalnya ada ya, itu nggak boleh ya. Takbiratul ihram bilang nggak boleh tuh lu melafazkan atau berdesus atau ngomong nggak jelas, itu juga udah nggak boleh.